Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi qamati hujjati wa karamul awliya bi jubril karamati khariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa qasafan sa'amin adba'i millati biru'i ila darajatil arifin amma ba'du. Tabarakallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Selasa tiada lain dan tiada bukan yaitu hanya satu untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan doanya kita di tempat ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini karena waktunya pun sudah terlalu malam. Ya. Di sini dikatakan kita harus mengetahui bahwa keutamaan ilmu dan amal itu sangat berkaitan. Ya. Keutamaan ilmu dan amal itu sangat berkaitan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali ilmu billah wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling utama dan ilmu yang paling afdal itu adalah ilmu yang mengetahui tentang sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ke dalam rukun iman. Termasuk ke dalam rukun iman mengenai tentang keyakinan. Kalau kita sudah yakin tentu Allah ada. Disinilah tempatnya keyakinan kita kepada Allah. Keimanan kita harus ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus mengetahui ya, sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wewenang bagi Allah. Ketika kita sudah mengetahui semua ilmu pengetahuan berkaitan dengan Allah, niscaya apapun yang kita perbuat tentunya di jalan kejelekan itu semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama nih kita akan melakukan hal yang tidak diridhoi Allah, kita yakin Allah itu ada, maka kita pasti tidak akan pernah melakukan karena setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian inna ilma yang fa'uka ma'ahu qalilun amalu wa kasirun. Ya. Sesungguhnya ilmu itu manfaat bila disertai amal sedikit. Itu disertai ataupun dibarengi dengan amalan. Itu baik kita amalkan secara banyak ataupun kita amalkan secara sedikit. Ini kita punya ilmu, kita amalkan. Itu ada berhubungan ilmu dan amal. Ya.
Wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilan amalu wala katsiran. Ya. Dan bahwa bodoh itu tidak akan bermanfaat baik amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Artinya begini, ketika kita mengetahui sesuatu ilmu berkaitan tentang agama, kemudian kita amalkan walaupun sedikit, itu pun bermanfaat. Apalagi kita amalkan semua itu akan lebih bermanfaat. Sedikit kita amalkan itu manfaat ketimbang kita tahu tapi tidak diamalkan, itu tidak membawa manfaat itu. Jadi ilmu itu saling berkaitan dengan yang namanya pengamalan. Mana contohnya? Umpama contoh umpama kita tahu ayat yang saya bacakan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu meminta tolonglah bis-sabri was-shalah, dalam keadaan sabar dan melaksanakan sholat. Minta tolong kepada Allah, kemudian bersabar, kemudian laksanakan sholat atau dirikanlah sholat. Minta tolong hanya satu, yaitu kepada Allah. Kalau kita bersandarkan diri kepada Allah, niscaya tidak akan mengecewakan. Benar. Umpama kita menyandarkan sesuatu kepada orang, ya, kemudian orang tersebut tidak bisa membantu kita, kira-kira kita kecewa enggak? Kecewa. Nah, oleh karena itu tempat satu sandaran, tempat satu permintaan tolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar, ya. Apapun yang Allah berikan terhadap kita, sabar, ya. Semuanya ada hikmahnya. Tidak ada manusia yang hidup di alam dunia itu semuanya melaksanakan senang. Ada yang senang, ada yang susah. Sebab cobaan Allah itu cuma dua. Allah kasih cobaan ketika senang, Allah kasih cobaan ketika susah. Ketika kita senang, ingat enggak sama Allah? Ya. Kalau kita senang, ingat sama Allah, kemudian nanti ketika kita susah, ditolong sama Allah. Kalau kita susah, enggak kenal Allah, apalagi senang, pasti enggak bakal ingat sama Allah. Udah susah enggak ingat Allah. Ini kadang kita kalau baru dikasih rezeki banyak aja suka lupa. Iya. Jangan banyak, sedikit dah kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kita enggak kasih rezeki ini sama Allah, ya. Umpama kita kasih rezeki sama Allah enggak banyak-banyak dah. Ya. 1.000 aja. Nah, kadang lupa. Lupa bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan alhamdulillah dapat uang 100.000. Tuh cara bersyukur. Bersyukur itu memuji Allah. Apapun berapapun yang kita dapat itu harus kita syukuri. 100 syukuri, 2 syukuri, apalagi 5 juta. Sebab at-tahaddatsu bi nikmatillahi syukrun, menyebut kenikmatan Allah itu syukur. Alhamdulillah bisa keneh wudu, alhamdulillah masih bisa keneh leumpah.
Alhamdulillah masih bisa kene di baturan orang bisul tuh, ya kan? Alhamdulillah masih bisa bawa motor. Temen gua motornya bagus nggak bisa bawa, ada kan? Ada Pak. Ada. Mobil bagus, motor bagus, tapi nggak bisa bawa, ada. Alhamdulillah, gua mau begini juga, motor kredit juga, alhamdulillah. Ya, teman gua gawe, alhamdulillah. Kali aja punya teman gawe mah nanti ada lowongan gitu. Ya, gua mah gawe seminggu sekali, cuman dapatnya 300.000. Alhamdulillah. Segitu juga kan? Gawe. Lihat teman gua enggak gawe. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, kita nikmati dengan cara alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah aja dah. Namun duit alhamdulillah. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Jangan sampai apa yang telah diberikan oleh Allah sama kita kupuri. Kalau kita sudah mensyukur yang telah diberikan oleh Allah, nah ini adalah suatu bentuk pengamalan kita terhadap ilmu banyak. Pakai peci putih, pakai koko keren, sorban sampai ke belit-belit itu leher, hati-hati keceknya. Iya, tapi tidak diamalkan. Percuma, biasa-biasa aja. Iya. Sebab yang menilai hidup kita itu bukannya manusia, yaitu Allah. Baik dan tidaknya baru dinilai oleh manusia. Benar? Baik tidaknya baru dinilai manusia, tapi penilaian yang sesungguhnya yaitu Allah. Kamu tahu kan? Ya. Kamu tahu kan cerita yang namanya pemuda yang sangat berbakti sama ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya. Tapi nih Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di mana? Di langit dunia. Malaikat semuanya pada kenal sama Uwais Al-Qarni. Makanya pandangan Allah dengan pandangan manusia beda. Kalau pandangan Allah itu penuh dengan pandangan rahmat. Kalau pandangan manusia itu selalu dengan pandangan dua, satu baik dan buruk. Itu. Makanya ya, ilmu dan amal itu selalu berkaitan. Ilmu amal, ilmu diamalkan manfaat, tidak diamalkan berarti tidak manfaat, bahkan membawa madorot. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, walaupun termasuk ahli dikatakan, walaupun kita masih dalam tahap belajar, mudah-mudahan kita selalu bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Sekurang-kurangnya kita selalu taat kepada Allah, taat kepada orang tua, ya. Jangan sampai membuat mereka kecewa. Masalah rezeki kita udah jamin. Yang penting kita pandai bersyukur. Kata Allah, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kita bersyukur Allah tambah, kita kufur Allah malah kasih siksaan yang sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.